Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online, renungan online. Mari sebelum kita membicarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk perkenanan-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya ketika firman itu ditabur Tuhan, dan Engkau membuka telinga kami dengan membuka hati kami, maka firman itu akan menjadi bagian yang penting dalam hidup kami. Itu akan merubah kehidupan kami, membuat kami makin hari makin serupa seperti Engkau. Berkati setiap daripada kami Tuhan, dengan firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah beberapa kali membahas mengenai pertumbuhan ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh, itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Seperti seorang bayi ketika dia mengalami kelahiran secara jasmani, dia akan bertumbuh tapi dia harus mendapatkan gizi dan nutrisi yang cukup untuk bisa mengalami pertumbuhan secara jasmani. Demikianlah pertumbuhan secara rohani kita, di mana kita sekarang melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita berjalan menghadapi kehidupan, kita bisa bertumbuh dalam segala situasi. Hari ini kita akan membicarakan asal dari pernyataan Alkitab mengenai sumber daripada penderitaan. Jadi bertumbuh melalui penderitaan yang setiap daripada kita alami. Kita sadar bahwa hidup sehari-hari sangat tidak aman ya. Bisa penyakit, terutama sekarang masa pandemi, kalau kita tidak pakai masker atau kita berkerumun, berkumpul pada tempat-tempat di mana terlalu banyak orang, maka penyakit bisa menyerang. COVID-19 bisa membuat kita sakit, kecelakaan juga bisa terjadi. Kita mengendarai kendaraan, baik kita yang mungkin kurang hati-hati ataupun orang lain yang kurang hati-hati, bisa saja terjadi kecelakaan. Mungkin juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tahu-tahu kita kehilangan pekerjaan atau kita dipecat karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Bahkan kita ditipu, dikhianati oleh teman kita dicopet, dirampok. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat hidup kita tidak nyaman, sangat tidak aman dan menderita. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana kita menyatakan mengapa ada masalah. Mengapa masalah itu menimpa saudara dan saya, mengapa menimpa keluarga kita, mengapa Tuhan tidak segera datang dan melindungi. Mengapa? Banyak dari kita mungkin selalu akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, saudaraku. Kita lihat bahwa pada awal daripada penciptaan manusia, sebetulnya Adam dan Hawa, manusia pertama, itu diciptakan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itu adalah rancangan Tuhan yang ditujukan untuk setiap daripada manusia. Dan kita lihat bahwa manusia pertama dalam kehidupan mereka sehari-hari pada awal, di mana mereka tempatkan Taman Eden, mereka mengalami kejatuhan di dalam dosa. Dan itu adalah salah satu sumber penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Karena apa, saudaraku? Karena kita semua adalah keturunan daripada manusia yang pertama. Dan dosa itu ketika menimpa manusia pertama atau Adam, maka kita semua sebagai anak-anak Adam menerima dosa keturunan sebagai akibatnya. Di Kejadian 2 ayat 15-17 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Dikatakan manusia pertama Adam itu akan mati ketika melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Dan itu artinya mati secara hubungan, di mana dulunya ketika manusia pertama diciptakan, manusia itu selalu mempunyai hubungan yang baik, keintiman dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Sewaktu-waktu mereka ingin berbicara kepada Tuhan, mereka bisa terkoneksi. Tetapi kejatuhan mereka ke dalam dosa membuat mereka terpental dari hubungan dengan Tuhan, membuat mereka terputus dan diusir dari Taman Eden. Dan oleh karena itu, saudara dan saya sebagai keturunan Adam, kita semua memiliki dosa keturunan, dan dosa itu yang membuat akhirnya Tuhan marah dan Tuhan mengutuk
bumi di mana kita tinggal dan mengutuk ular si jahat ya, si iblis, sehingga akan ada permusuhan selalu antara ular dengan anak manusia, dan kita semua adalah keturunan daripada anak manusia. Dan dosa awal itu yang membuat kita semua menjadi hidup tidak seperti dulu. Awal Adam Hawa diciptakan tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Tapi kita semua sekarang menderita karena kita harus mengusahakan tanah di mana kita tinggal dengan susah payah untuk mendapatkan hasil. Kalau dulu kita tinggal memetik buahnya dan makan, hari ini kita harus mengusahakan tanah dan taman, tempat di mana Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sehingga penderitaan itu adalah sumbernya daripada dosa awal yang dilakukan oleh Adam. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu telah memberikan anugerahnya kepada barang siapa yang percaya beriman, supaya kita beroleh penebusan dosa, beroleh keselamatan, beroleh meterai Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk mengalami Tuhan kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, yaitu keintiman bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa mengalami pemulihan, mengalami penyertaan, mengalami perlindungan dalam menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan di dunia ini. Jadi kalau kita kadang-kadang mengatakan saya terpukul oleh masalah dan saya berseru, mengapa Tuhan, mengapa engkau membiarkan hal ini, mengapa engkau tidak melindungiku lebih baik. Tetapi ketika saya memikirkan masalah itu dalam-dalam, saya belajar bahwa sayalah penyebab dan sebagian penderitaan saya, bukan Tuhan. Jadi Tuhan bukan memberikan kita penderitaan untuk kita menderita, saudaraku, tapi Tuhan yang membuat kita mengerti bahwa melalui penderitaan atau kehidupan yang kita alami, maka kita bisa bertumbuh makin hari makin menyerupai Tuhan. Ketika kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan mengubah kita, akan menjadi seperti Dia, serupa seperti Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi serta-merta, sekejap. Itu akan melalui sebuah proses, di mana proses itu melibatkan penderitaan untuk setiap daripada kita. Mungkin saudara masih ingat ceritanya Ayub, di mana Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis, diambil hartanya, diambil keluarganya, diambil kesehatannya. Tetapi itu semua bukanlah daripada Tuhan, karena Tuhan itu seperti ibaratnya seperti terang, saudaraku. Kalau penderitaan itu adalah gelap, Tuhan itu adalah terang. Ketika Tuhan tidak hadir, maka gelap yang menguasai kehidupan daripada manusia. Dan karena kita manusia yang lemah, seringkali ketika kita tidak disertai oleh Tuhan, maka dengan sangat mudah sekali kita akan jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena kita diberi kehendak bebas oleh Allah. Seperti Adam dan Hawa diberi kehendak bebas untuk supaya tidak memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, dan punya kehendak bebas untuk taat kepada Tuhan. Tapi seringkali manusia oleh karena dirinya sendiri ingin memiliki, ingin mendapatkan sesuatu sehingga tidak taat terhadap Tuhan, dan itulah dosa yang seringkali menyebabkan kita jatuh ke dalam penderitaan. Kita tidak dapat menyalahkan Tuhan jika seorang berbuat jahat, tidak adil, memberi dampak buruk kepada kita. Tapi itu adalah karena orang tersebut yang memiliki dosa sendiri, sehingga dosa itu menimpa kepada kita. Tetapi ketika kita mengalami hal yang buruk dari orang lain, bukan berarti bahwa Tuhanlah yang memberikan itu semua kepada kita. Tapi Tuhan ingin supaya melalui pengalaman itu kita semua bisa bertumbuh secara rohani, bertumbuh makin mendekat, makin serupa seperti Tuhan. Dan itu adalah salah satu daripada sumber penderitaan, yaitu karena dosa. Baik itu dosa awal, dosa keturunan, maupun dosa daripada diri kita sendiri, di mana kita sebagai manusia yang diberi kehendak bebas oleh Tuhan, seringkali kita tidak bisa taat kepada Tuhan karena keinginan-keinginan kita sendiri. Itu yang pertama, saudara, sumber dari penderitaan. Sumber penderitaan kedua adalah peristiwa alam, di mana kita tahu ketika bencana alam terjadi, hal yang buruk akan menimpa manusia. Banyak sekali cerita dari waktu ke waktu, bahkan terakhir ini terjadi angin topan ya, badai yang menimpa Nusa Tenggara Timur sehingga menyebabkan banyak banjir bandang, bahkan kerusakan total ya di kota-kota di Nusa Tenggara Timur, pulau di mana dilanda oleh bencana itu. Peristiwa alam yang buruk itu membuat manusia menderita, saudaraku. Di Kejadian 3, 17-19 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon
yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dari tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Salah satu akibat dari dosa manusia adalah masuknya kejahatan ke dalam tatanan alam, sehingga alam semesta itu terkutuk, saudaraku, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Keseluruhan kosmos ternoda oleh akibat kejahatan. Penderitaan akibat bencana dan peristiwa alam menimpa orang yang baik maupun yang jahat karena bumi sudah dikutuk. Saudara tahu bahwa permukaan air laut itu setiap tahun naik, saudaraku. Naiknya cukup signifikan sehingga diprediksi 100 tahun ke depan banyak dari kota-kota besar di dunia akan tenggelam, saudaraku. Dan kita tahu bahwa itu adalah salah satu ulah daripada manusia, di mana kehidupan manusia, aktivitas manusia membuat terjadinya pemanasan global sehingga menyebabkan suhu rata-rata seluruh dunia naik dan es di kutub mencair, saudaraku. Dengan mencairnya es di kutub itu, maka permukaan air laut akan naik dan merendam banyak dari kota-kota besar yang posisinya sekarang sudah di bawah permukaan laut, saudaraku. Terutama di Indonesia, kita bicara Jakarta, Pulau Jawa, Surabaya, ini semua posisi tanahnya di bawah permukaan laut. Sehingga ketika kita membiarkan hal ini terjadi, maka peristiwa alam akan menjadi salah satu dari sumber penderitaan yang terjadi oleh karena ulah daripada kita sendiri. Seluruh ciptaan alam mengeluh dan amat merindukan saat mereka dibebaskan dari kutuk kebinasaan dan dibuat kembali bebas dari pengaruh dosa. Itu di Roma 8 ayat 19-22. Dan yang ketiga, saudaraku, sumber daripada penderitaan yang sering kali terjadi adalah dari kuasa gelap. Kita tahu bahwa orang yang paling rajin di seluruh dunia itu adalah si jahat atau si iblis, karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum, tidak pernah tidur, mencari mangsa. Barang siapa lengah, dia akan menerkam. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kedua, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi si jahat memang sudah dikutuk akan mempunyai permusuhan dengan keturunan daripada perempuan, di mana kita semua adalah keturunan daripada Hawa, saudaraku. Dan oleh karena kutukan itu, maka si jahat tidak pernah berhenti untuk selalu mencari mangsa. Saudara dan saya yang tidak berjaga-jaga, kita adalah target yang sangat mudah oleh kuasa gelap dibawa masuk ke dalam penderitaan. Frank P. mengatakan in bukunya The Three Battlegrounds, keberadaan setan masih ditoleransi demi suatu tujuan, yaitu peperangan antara iblis dan orang-orang kudus milik Allah dapat mendorong kita ke arah keserupaan dengan Kristus. Allah mengizinkan peperangan rohani untuk mewujudkan rencana kekalnya membentuk manusia serupa dan segambar dengannya. Jadi seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak langsung menangkap si jahat supaya kita semua tidak mengalami masalah dan kita boleh menerima kedatangan Yesus yang kedua kalinya secara langsung dan secara baik-baik. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, di mana belum ada raja? Pada kitab Hakim-Hakim awal, di kitab Hakim-Hakim dikatakan bahwa Tuhan membiarkan beberapa bangsa yang ada di tanah Kanaan itu tetap hidup. Supaya apa? Supaya ketika mereka menyerang bangsa Israel yang lahir di tanah perjanjian, mereka tidak pernah mengalami peperangan, saudaraku. Karena yang mengalami peperangan semua sudah meninggal selama berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Dan yang masuk ke tanah perjanjian itulah orang-orang yang lahir di padang gurun. Dan banyak dari mereka ketika mereka lahir di tanah perjanjian, mereka tidak pernah mengalami peperangan. Dan Tuhan melatih mereka untuk berperang dengan adanya suku-suku yang belum ditaklukkan, yang selalu menyerang dalam jumlah kecil. Itu adalah sebuah latihan untuk bangsa Israel bagaimana mereka bisa berperang pada zaman kitab Hakim-Hakim. Jadi setan diizinkan Tuhan masih ada untuk supaya saudara dan saya bisa
dilatih, dididik oleh Tuhan supaya kita bisa mengalami satu proses di mana kita akan dibuat makin hari makin serupa seperti Kristus. Kita semua tahu apabila kita punya anak, saudaraku, dan kita memanja anak kita memanja mereka dan kita ngomong sudahlah, tidak usah susah-susah, tidak usah belajar, tidak usah melakukan apa-apa, maka ketika usianya sudah dewasa, anak itu tidak akan bisa apa-apa. Saya masih ingat ketika saya umur 18 tahun, saya pergi belajar ke Amerika. Sebelum saya ke Amerika, saya di rumah di Indonesia, saya tidak pernah cuci piring, saya tidak pernah setrika baju, saya tidak pernah cuci baju, saya tidak pernah membersihkan rumah, saya tidak pernah melakukan apa-apa karena semua dilakukan oleh pembantu. Dan orang tua saya menyayangi saya, mereka membantu saya untuk melakukan semua itu. Dan ketika saya sampai di Amerika, saudaraku, ternyata apa? Ternyata saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa masak, saya tidak bisa membersihkan rumah, saya tidak bisa mencuci baju, sehingga saya tidak pernah mencuci baju saya, saudaraku, karena di sana hawanya dingin dan tidak berdebu. Selama kita tidak pakai baju putih, kita tidak berkeringat, dan karena salju ya tidak berkeringat. Dalam sebulan, saudaraku, saya tidak pernah mencuci baju saya, dan saya tidak bisa mengatur jadwal makan saya, sehingga saya kehilangan berat badan sampai sekitar 11 kilo. Dan itu semua terjadi karena apa, saudara? Karena saya tidak pernah dilatih, saya tidak pernah dibuat untuk belajar. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk melewati penderitaan adalah supaya kita mengalami didikan yang daripada Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 5-6 dikatakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Sebagai anak-anak Allah, kita diizinkan oleh Bapa kita untuk mengalami proses dalam kehidupan. Dan proses itulah sumber dari penderitaan. Sama seperti kalau anak sekolah akan menghadapi tes, ujian ulangan, di mana dia harus bersusah payah untuk belajar supaya dia bisa melewati tes tersebut. Karena tanpa melewati tes, dia tidak akan naik kelas. Demikian pula saudara dan saya ketika Tuhan mendidik kita untuk makin serupa seperti Kristus. Memang setiap daripada kita tidaklah sama. Banyak proses yang terjadi yang tidak sama yang dialami oleh setiap daripada kita. Ada yang kelemahannya mungkin di makanan, ada yang kelemahannya mungkin di harta, ada yang kelemahannya amarah. Jadi semua itu akan diizinkan Tuhan untuk terjadi supaya melalui penderitaan yang kita alami, kita bisa menjadi makin serupa seperti Tuhan. Stephen Tong dalam bukunya Kasih Allah dan Penderitaan Manusia mengatakan, pencobaan dan ujian memiliki sumber, sifat dan tujuan yang berbeda. Pencobaan berasal dari kuasa gelap, ujian dari Allah. Pencobaan bersifat jahat dan bertujuan menjatuhkan seseorang. Ujian bersifat baik dan bertujuan memurnikan dan meneguhkan seorang kepada diri Tuhan. Jadi kita semua harus percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita melewati penderitaan, itu adalah didikan yang Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya kita bisa makin mendekat, meneguhkan diri kita kepada Dia. Apapun sumber penderitaan kita, saudaraku, tak satu pun masalah bisa terjadi tanpa seizin Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang anak Allah sudah disaring oleh Bapa, dan Dia bermaksud menggunakannya untuk kebaikan, meskipun iblis dan yang lainnya memaksudkannya untuk keburukan. Rick Warren mengatakan, jadi kita tahu pernyataan Alkitab mengatakan ada 3 sumber penderitaan yang harus kita tahu. Yang pertama adalah dari dosa. Dosa baik itu manusia awal, dosa keturunan, maupun dari dosa yang daripada diri kita sendiri. Yang kedua adalah dari peristiwa alam, saudaraku. Yang ketiga adalah dari kuasa gelap, si jahat. Yang keempat adalah karena Tuhan ingin mendidik saudara dan saya. Biarlah kita semua mengerti bahwa penderitaan ketika itu terjadi, dan kita harus menjalani penderitaan itu semua ketika Tuhan mengizinkan terjadi, maka semua akan menjadi baik adanya untuk saudara dan saya. Di salah satu kisah Rasul dikatakan bahwa para rasul mereka bergembira meskipun mereka telah disesah, meskipun mereka telah disiksa di penjara, karena mereka melayani Tuhan. Demikianlah saudara dan saya, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan, untuk supaya kita bisa makin menjadi serupa seperti Dia, kita seharusnya mempunyai kegembiraan yang sama seperti para rasul, karena mereka bisa merasakan penderitaan yang seperti Tuhan Yesus rasakan di atas kayu salib, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita
satukan hati, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk boleh membuat kami mengerti bahwa ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan, bahwa itu semua akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita, karena Engkau mau melalui itu membuat kita mengalami proses yang menjadikan kita makin hari makin serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan setiap daripada kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bangsa-bangsa yang Tuhan percayakan sekitar kami. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.